Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Syukur dan ini teman saya Dimas Arianto. Kami berdua ingin memperlihatkan video hasil wawancara kami dari tugas pengembangan peserta didik. Simak videonya sebagai berikut. Di Bapak di sini ngajar apa? Bapak, saya ngajar di TKJ. Oh, TKJ. Iya. Bapak sudah lama ngajar di sini berapa lama? Ya kurang lebih udah 5 tahun. Oh, iya. Baik, saya mau nanya tentang perkembangan peserta di sekolah ini. Ya, silakan. Bagaimana sih karakteristik peserta didik usia remaja di sekolah saat ini? Untuk karakter anak-anak untuk generasi sekarang ya itu bermacam-macam gitu. Jadi ada yang memang anaknya mudah diatur, ada juga yang memang anaknya itu susah diatur gitu. Kalau dari karakternya untuk siswa-siswi di SMK Sumber Edukasi, kalau dari keseluruhan sih alhamdulillah bagus gitu. Cuma memang kalau dibilang ada yang susah diatur itu memang ya bisa dikatakan ya sedikit lah gitu. Emang dari dirinya sendiri aja sih Pak ya? Iya, karena kan karakter itu kan memang dari diri pribadi iya. gitu. Apa saja sih perubahan perilaku peserta didik yang sering Bapak temui di kelas-kelas di sekolah? Ya, sebelumnya anak-anak ini kebanyakan itu ketika di kelas itu banyak ya yang sering diam gitu. Tapi selama saya mengajar di sini, saya selalu mengarahkan anak-anak itu untuk gimana caranya dalam menyelesaikan masalah itu ya bareng-bareng gitu. Ya jadi semacam ada diskusi gitu ya, dimana dari pembahasan materi yang diajarkan ya mereka diskusi gitu aja sih. Bagaimana perkembangan kognitif peserta didik dalam memahami materi pelajaran tersebut di semua jurusan yang ada di sekolah? Untuk generasi sekarang memang ini agak sedikit riskan. Ya riskan ketika guru mengajarkan, banyak materi-materi yang diajarkan itu banyak nggak masuk gitu. Terutama untuk peserta didik, karena entah gimana di rumahnya kan kita juga sebagai guru juga nggak bisa memantau langsung, jadi hanya sebatas di sekolah saja gitu. Tapi kalau dari keseluruhan ya sekitar 50% lah anak-anak ini memahami pelajaran yang mereka diajarkan di sekolah. Kalau ngajar di sini tuh kayak misalnya kayak guru hanya menerangkan atau kayak ada praktik-praktik gitu? Ya, jadi untuk metode pembelajaran di sekolah gitu, jadi ada metode untuk menjelaskan kayak metode ceramah mungkin gitu. Tapi ada juga yang metodenya itu untuk praktek langsung. Jadi anak-anak itu bukan hanya kita penyampaian aja secara teori, tapi kita juga secara praktek ya mereka juga harus ngerti juga, karena kan kalau kita cuma sebatas teori ya tanpa adanya praktek mereka juga nggak paham kan gitu. Nah makanya kita langsung praktekkan langsung gitu, terkait untuk pembelajarannya seperti apa, tergantung dari materinya seperti apa gitu. Bagaimana cara guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik remaja-remaja saat ini? Nah, kalau kita kalau kita sebagai guru ya, kami sebagai guru gitu mengajarkan enggak sesuai dengan generasi yang sekarang itu agak susah. Karena untuk generasi yang sebelumnya yang mungkin yang zaman dulu dengan sekarang itu berbeda gitu. Nah metodenya juga pasti berbeda. Kalau untuk metode sekarang itu anak-anak itu lebih senang ke gadget. Iya betul. Gitu. Jadi kami juga sebagai guru jadi mempermudah, sebenarnya mempermudah juga gitu kinerja dari guru juga, dari guru tersebut ya. Jadi memberikan materi dan memberikan soal itu bisa juga dalam bentuk online gitu. Jadi metode pembelajaran itu bukan hanya untuk dalam skala kecil aja ya, maksudnya dalam bentuk lingkungan tulis ya di buku, tapi kita juga bisa menggunakan media sosial ataupun aplikasi-aplikasi yang memang dipakai untuk pembelajaran gitu. Nah untuk yang sering terjadi sih anak-anak ini kebanyakan ya kita dari guru itu antisipasinya ketika dalam belajar di situ diperintahkan atau dia diamanahkan untuk mengerjakan di handphone, ya kita juga memastikan bahwa si anak ini tidak untuk buka yang lain.
ya memanfaatkan memang benar-benar perangkat yang ada. Berarti metode itu udah diterapin di sekolah sini? Iya, metode itu memang udah diterapin di sekolah gitu, dan itu juga dalam pengawasan dari guru tersebut. Oh gitu. gitu. Apa tantangan terbesar dalam mengajar peserta didik di SMK saat ini? Untuk tantangan itu sebenarnya fleksibel ya, tergantung dari anaknya gitu. Nah, yang sering terjadi di dalam kelas itu adalah anaknya itu introvert. Oh iya benar. Anak itu kebanyakan introvert ya. Kalau anak introvert atau anak yang pendiam itu susah. Iya. Susah kita menjelaskan dan susah kita memantau sejauh mana mereka tuh paham. Iya. Gitu. Kalau anak ini nggak introvert atau nggak pendiam gitu ya, mungkin kita guru menanyakan, dia bisa menjawab. Apakah sejauh mana kalau materi yang diajarkan itu kalian paham gitu. Tapi kalau anak yang pendiam gitu, nah itu kendalanya kami itu seperti itu gitu. Ya kalau untuk solusinya ya kita panggil, kita ajak ngobrol gitu, ya kita tanyakan kenapa alasannya gitu, dan kenapa kok bisa seperti ini gitu. Nah, ya kita sih berharap ya ada perubahan. Gitu. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap cara belajar siswa yang diterapin di sini? Sebenarnya kalau untuk teknologi yang sekarang yang dipakai oleh siswa itu ada baik, ada buruknya, gitu. Ya, terkadang anak ini malah memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, sepertinya AI. Ya, jadi anak-anak ini belajar ketika dikasih tugas, dia nggak perlu lagi mikir, tapi tinggal diketik atau difoto di dalam AI, dia langsung akan muncul. Nah itu sebenarnya kendalanya seperti itu gitu. Jadi kayak kebanyakan mengandalkan AI ya. Nah jadi mengandalkan AI dengan adanya teknologi. Jadi sebenarnya memang AI ini ada baiknya, sisi baiknya, tapi ada juga sisi buruknya. Sisi buruknya dalam pembelajaran. Nah itu ya salah satu problem yang memang ini nggak bisa diselesaikan dalam satu pihak gitu. Ini kan harus semua pihak itu pasti ikut untuk menyelesaikan ini gitu, karena AI ini udah banyak, jadi bukan hanya ChatGPT tapi juga ada WhatsApp juga ada Meta ya, tuh Meta AI gitu, ada Gemini juga gitu, jadi banyak meta AI ini ya yang sering dipakai oleh siswa gitu. Jadi kayak mengandalkan ya, bukan hanya butuhkan saja gitu. Sebenarnya harusnya dari siswa itu bisa bisa memilih. Oh, kalau memang nggak bisa, kita belajar dari AI. Kita kasih soal, kita masukin contoh nih soal. Kita pelajari dari situ gitu. Tapi kan nggak semua jawaban hasil yang dari AI itu benar. Gitu kan? Pasti ada salahnya gitu. Karena kan dia berbasis mesin itu kan dibuatnya kan oleh manusia gitu. Makanya nggak bisa 100% gitu. Dan itu juga udah kami sampaikan dari guru-guru ke siswa gitu, bahwa ketika kalian diberikan tugas, usahakan tidak menggunakan AI gitu, karena AI itu nggak sepenuhnya, nggak 100% itu benar gitu. Dan bahasa yang digunakan AI itu adalah bahasa mesin. Kalau nanti diberikan tugas gitu, siswanya mengumpulkan, itu akan terlihat gitu. Itu kan kelihatan tuh bahasanya gitu. Oh, ini bukan bahasa kalian nih, tapi ini adalah bahasa mesin gitu, bahasa sistem nih, gitu kan? Ya, karena hasil jawaban AI itu kan emang bahasa sistem, beda dengan cara kita penyampaian gitu. Biasanya anak-anak itu menyampaikan sesuai dengan apa yang dipikirkan kan, gitu. Makanya kalau dia menjawab dengan bahasa yang bukan yang dari karakternya dia sendiri, itu nggak bisa gitu. Makanya saya sering mengajar ketika disuruh kerjakan atau suruh menjelaskan, saya bilang jangan pakai AI, tapi bahasa kalian sendiri, gitu. Ya bahasa yang kalian mengerti, gitu. Kalau kalian nyari di Google, itu kan bahasa. Contoh misalnya untuk konfigurasi jaringan jaringan VLAN, yaitu adalah merupakan jaringan bla 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 bla, gitu kan. Nah, tapi kalau bahasa kalian itu kan lebih simpel, gitu. Biar bisa kita pahami sendiri. Gitu. Karena ya kita bisa menjelaskan gitu. Ya, jadi seperti itu. Gitu. Kalau bahasa sistem kayak orang pasti menjelaskannya itu jadi seperti itu gitu. Jadi penjelasannya itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan gitu. Itu bakal kelihatan gitu. Ya, jadi untuk anak-anak kita memang kendalanya ya
dengan adanya AI ini gitu. Jadi ketika anak ditanya gitu, udah bisa sampai mana gitu, ya dia nggak bisa jawab. Karena cuma mengandalkan dari AI gitu. Ketika ditanya harusnya dia bisa memahami gitu. Nah, kendala yang terjadi ya seperti itu silakan. Tapi memang teknologi memang benar-benar sangat berpengaruh gitu ya, terutama dari bagi guru itu. Jadi bukan hanya ngirim tugas itu bukan hanya sebagai tulis tangan aja atau di buku, tapi bisa juga kita menggunakan aplikasi yang ada yang bisa dimanfaatkan. Jadi seperti itu. Berarti bisa dipantau bisa dipantau. Gitu. Seperti itu. Bagaimana sih Pak interaksi sosial peserta didik di dalam kelas? Interaksi sesama siswa ya, sesama siswa gitu. Kalau untuk sesama siswa selama di kelas itu ya memang pada saat pembelajaran ya mereka sering dengan kehidupan mereka sendiri gitu. Ya karena mungkin karena dia udah akrab banget gitu, akhirnya ketika pada saat belajar ya mereka kurang fokus. Nah itu yang terjadi gitu. Nah ya mau nggak mau ya memang guru harus memperhatikan gitu. Ya kalau dalam satu kelas ini jumlahnya banyak, memang agak sedikit sulit ya guru ya. Karena kan kalau satu guru memperhatikan ada sekitar 40 ya 35 atau sampai 40 itu ya memang agak sulit. Gitu. Tapi balik lagi ke gurunya masing-masing gitu, gimana caranya mengkondisikan anak-anaknya seperti apa gitu. Karena memang untuk zaman sekarang itu anak belajar itu udah pasti berisik, pasti berisik. Tapi balik lagi ke gurunya gitu. Cara mengkondisikannya seperti apa gitu. Kalau saya selama pembelajaran gitu, saya selalu mengingatkan gitu, ketika belajar mohon untuk HP-nya disimpan gitu, karena kan salah satu kesibukan dia itu pasti HP, handphone gitu. Jadi HP disimpan, tolong diperhatikan ke depan. Kalau mereka masih sibuk dengan dirinya, ya saya nggak akan mulai. Gitu. Saya kan seperti itu. Gitu. Jadi di awal itu ya mereka paham, ngerti gitu. Karena kan ada pembatasan gadget tuh HP. Iya. Kalau untuk sekarang ini kalau pembatasan itu dari masing-masing guru. Jadi ada pada saat pembelajaran dimulai, guru itu menyediakan kayak semacam keranjang kecil, nah itu untuk handphone. Jadi nggak semua guru itu menerapkan, karena memang ada beberapa guru yang belajarnya pasti berkaitan dengan handphone. Menggunakan gadget. Iya, tapi kalau memang nggak berkaitan, biasanya ada juga yang disimpan di tas atau di kantongnya, tapi ada juga yang memang disimpan di depan pada saat belajar. Gitu. Kalau interaksi sosialnya terhadap guru dari antar siswa dengan guru? Kalau untuk interaksi sosial siswa dengan guru sejauh ini sih bisa dikatakan ya bagus ya. Jadi anak setiap ketemu guru pasti selalu salim gitu. Ya untuk kedekatan dari guru ke anak juga udah bagus, dan siswa juga udah mulai terbiasa gitu ya. Maksudnya ketika ketemu guru ya saling komunikasi, bahkan ada juga yang pernah emang sering bercanda juga gitu, tapi dalam batasan ya gitu. Betul. Karena kan ya tetap aja gitu, kalau di dalam kelas mungkin itu sebagai guru, tapi guru kalau di dalam kelas dalam pelajaran itu ya sebagai, ya bisa dikatakan sebagai teman lah gitu, teman bercerita atau teman apa gitu kan gitu ya, tapi dalam kutip hal yang baik gitu ya. Kalau dalam kelas ya tetap mereka juga harus menghormati gitu, ada batasannya. Kalau di luar ya seperti saya ke anak-anak ya saya nggak masalah, saya dijadikan teman, tapi tetap bahasa yang mereka gunakan itu bukan bahasa yang kasar gitu, dan tetap menganggap saya itu sebagai guru. Nah banyak sering saya juga ngajak ngobrol teman-teman anak-anak ya, siswa, saya ajak ngobrol ketika ada masalah apa yang terjadi di masalahnya, ya kita carikan solusinya terbaik gitu. Jadi anak-anak itu udah ini guru kita itu sebagai orang tua kedua gitu. Orang tua kedua, benar gitu. Karena orang tua pertama kan di rumah. Betul. Tapi terkadang orang tua juga kan sibuk. Iya. Ya, makanya dari sekolah lah yang dijadikan ini orang tua kita loh gitu. Makanya di sini juga guru-guru di sini juga ya insya Allah sih semuanya kayak ya anak kita perhatikan gitu. Jadi bukan cuman anak-anak yang baik aja, tapi yang bandel juga kita selalu ingatkan gitu. Ya kamu tuh sekolah di sini nggak lama gitu. Ya kamu cuma sekolah 3 tahun gitu. Kalau kamu masih begini aja, lulus mau jadi apa gitu. Saya sering nyampaikan seperti itu.
harus ada planning ke depan nih gitu. Makanya anak-anak itu kalau saya pribadi ya itu dekat gitu. Ya dekatnya itu bukan dalam artian yang keluar dari batasan dari antara siswa dan guru ya gitu. Tapi ya kita saya sebagai guru dan siswa ya komunikasi ya sering cerita, sering ini gitu. Jadi kayak teman aja gitu. Iya, benar. Gitu. Tapi saya sampaikan juga gitu. Jangan sampai bapak itu dianggap teman kalian sendiri gitu. Ya. Soalnya kalau kayak misalnya siswa menganggap guru kayak sebagai teman terlalu kayak ke bawah. Iya gitu. Tapi kalau hanya untuk teman cerita itu nggak masalah. Betul. Gitu. Kadang kan ada juga yang siswa masalah di rumah jadi ya dia nggak bisa cerita gitu kan. Akhirnya ya wali kelas lah atau gurunya yang bisa diajak ngobrol nih ya udah gitu. Itu sering terjadi kayak gitu. Jadi bukan hanya ke saya aja tapi banyak guru-guru juga tuh ngalamin gitu. Ya dia cerita ke gurunya yang memang bisa diajak cerita gitu, bisa memahami apa yang kita ceritakan gitu. Jadi ada solusinya yang terbaik gitu. Apakah terdapat perbedaan kemampuan belajar antara peserta didik? Bagaimana cara mengatasinya? Kalau dari kemampuan belajar itu udah pasti. Betul. Udah pasti. Karena gini, setiap anak itu kan pasti punya IQ yang berbeda. Iya, betul. Punya skill atau kemampuan yang berbeda gitu. Nah, ini balik lagi ke gurunya. Ke gurunya itu bisa melihat nggak gitu. Ada celah di situ, ada perbandingan antara dengan siswa A ini pintar nih, ya, siswa B ini kurang pintar, gitu. Siswa C ini nggak pintar. Nah, gimana cara solusinya? Ya cara solusinya kita adakan diskusi, gitu. Yang tadinya nggak pintar ini kenapa alasannya? Karena dia nggak mau bertanya, gitu. Ketika guru menjelaskan, guru kan selalu membalikan lagi ke anak. Sampai sini dari penjelasan yang Bapak sampaikan gitu, ada yang mau ditanyakan nggak atau ada yang kurang mengerti? Nah itu kan dibalikin lagi kan dilempar ke anak. Tapi kalau anaknya nggak mau belajar gitu, ya anaknya yang tadi saya sampaikan introvert, itu dia nggak akan nanya. Iya diem aja gitu. Makanya kalau dari gurunya istilahnya ada rasa kepedulian yang benar bisa melihat celah itu, ya dia pasti selalu coba kamu nih dari tadi diam aja coba gitu, kamu bertanya dia sampai mana, tanya langsung ke orangnya. Jadi seperti itu gitu. Nah kalau udah seperti itu ya dibuatlah yang namanya kayak kerja kelompok gitu. Pada saat praktek coba nih saya kelompokkan yang bisa dengan yang nggak bisa. Jadi seperti itu gitu. Jadi jangan sampai nanti ada kelompok yang bisa semua, yang tidak bisa semua gitu. Gak aktif banget gitu. Jadi ini ya udah nih kelompok ini nggak bakalan bisa gitu. Akhirnya ya kita acak. Jadi kayak gitu. Jadi ada diskusi juga gitu. Ya anak-anak ini saya selalu mantau setiap kali belajar saya lihat. Oh anak yang ini nggak pernah nanya. Saya selalu tanya langsung gitu. Kenapa kamu nggak pernah nanya gitu? Ya entah emang karakternya seperti itu. Kalau karakter itu kan emang nggak gampang dirubah gitu, dan itu juga butuh proses gitu. Makanya kadang saya suka ajak ngobrol gitu. Ya balik lagi sebenarnya ke anaknya masing-masing sih gitu. Apalagi dengan generasi yang sekarang itu ya generasi apa ya dibilangnya ya kaum rebahan lah. Iya betul. Kaum rebahan gadget ya gadget gitu. Nah kita kan jadinya guru kita udah maksimal ngajar, istilahnya tenaga kita udah 100%, tapi anak gak 100% gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak setengah-setengah gitu. Dia niat datang ke sekolah itu gak niat belajar, cuma datang sebagai memenuhi kewajiban aja gitu. Padahal kalau dia datang dengan niat mau belajar, ilmu yang mereka dapat itu bisa sampai 75 sampai 100%. Pasti. Pada saat dapat. Tapi kalau dari anaknya itu nggak mau belajar, datang ke sekolah itu nol. Benar. Ya, ngeplay. Iya. Apa yang didapat dijelasin nggak masuk gitu. Jadi sayang di pikirannya hanya cuma buat datang ke sekolah dan bermain dan kayak sisanya buat. Jadi seperti itu gitu. Ya, kalau dari perbedaan udah pasti ada gitu. Apalagi kan memang bermacam-macam karakter, bermacam-macam orang kan gitu. Apalagi dalam satu kelas itu kan ya berbeda-beda karakter, budaya, kebiasaan itu kan dicampur jadi satu. Ya, jadi ya gimana caranya ya di kelas itu bikin aturan. Ya aturan yang logis ketika kita belajar. Jadi seperti itu ya untuk solusinya.
Bagaimana peran guru dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik? Kalau anak-anak ya dalam mengembangkan ini ya apa namanya emosional ya, terkait emosional anak-anak itu, kalau untuk generasi sekarang itu untuk emosinya itu tinggi, Betul. gitu, dan rasa ingin tahu anak-anak itu tinggi, Betul. gitu ya. Dia pengen mencoba hal-hal yang baru. Karena ya itu kan dari apa namanya ya, rasa emosinya dia gitu. Ya makanya dari guru juga membatasi gitu, bahwa ketika di sekolah nggak usah lah neko-neko gitu, apalagi sampai ngelakuin yang ngerokok karena ingin tahu rasa dan sebagainya gitu. Dan tindakan-tindakan kayak kriminal itu kita juga batasi. Nah, kita ingatkan selalu gitu. Bahkan kita sering undang dari pihak kepolisian, Babinsa untuk selalu mengingatkan bahwa ketika di sekolah ya memang untuk belajar gitu, tapi bukan untuk hal-hal yang lain, maka tindak kriminal ataupun yang lainnya. Ya bukan hanya di sekolah, tapi di jalan juga sama gitu. Karena apa? Di jalan itu kan pulang sekolah itu kan udah keluar gerbang. Ya pihak guru nggak mungkin kan datang telusuri tiap hari gitu kan. Iya, nggak mesti ngikutin kan satu-satu gitu. Nah makanya selalu kita ingatkan gitu, bahwa ketika pulang sekolah ya pulang dulu, jangan nongkrong-nongkrong. Kalau memang yang mau nongkrong lepas atribut. Ya, kenapa? Takutnya mengundang yang namanya tawuran gitu. Oh itu tuh ada nongkrong di sekolah mana tuh gitu kan. Akhirnya kelompok lah dari sekolah lain nggak sama gitu. Ya jadi emosi anak itu sebenarnya itu masih bisa dikatakan masih belum stabil. Iya, masih labil gitu, karena ada rasa ingin tahu mereka. Gitu. Yang harusnya itu bisa diterapkan dalam pembelajaran gitu. Rasa tahu ingin belajar tuh, belajar ini apa ya gitu loh. Mau belajar ini apa ya, bisa apa ya. Harusnya seperti itu gitu. Tapi ini lebih ke dunia luarnya gitu. Tapi bukan dalam internal yang ada di sekolah aja pada saat mereka belajar, enggak gitu. Tapi tetap ya kita selalu memantau gitu, bahkan kita juga udah masih apa namanya ya sanksi kalau memang terjadi yang namanya tawuran dan sebagainya, itu udah di luar dari apa namanya standar sekolah, dan itu bisa langsung dikeluarkan gitu. Ya memang sanksinya berat, tawuran dan sebagainya gitu, karena itu kan masuk tindakan kriminal gitu. Nah untuk ya peran guru itu seperti itu sih terhadap emosional anak. Menurut Bapak sendiri, apa yang paling dibutuhkan peserta didik untuk berkembang secara optimal? Untuk perkembangan ya, perkembangannya itu dalam hal apa? Dalam kayak di dalam sekolah atau di luar sekolah gitu. Ya sebenarnya gini, kalau untuk perubahan dari peserta didik ya, itu bukan hanya guru aja, tapi peran orang tua itu sangat penting gitu. Makanya di sini juga ada wali kelas. Wali kelas ini kan sebagai ayah atau ibu yang ada di sekolah, dan itu sering kita komunikasi dengan pihak orang tua gitu. Jadi perkembangan apa saja anak yang terjadi di rumah atau yang ada di sekolah gitu. Nah ketika ada problem, ya ada problem nih anak di rumah, kita komunikasikan ke orang tua gitu. Jadi yang tadinya anak ini introvert, sedikit lama-lama itu bahkan jadi berubah. Jadi ya dia mau speak up, mau ngomong gitu. Dan ini terjadi di kelas saya, di perwalian saya. Ada satu anak yang memang introvert, tapi saya udah komunikasi sama orang tuanya, ya orang tuanya minta bantu dengan sekolahnya. Saya ajak ngobrol anaknya gitu. Ya lama kelamaan saya pancing lagi ketika belajar, coba jelasin bisa nggak, akhirnya malu. Jadi seperti itu gitu. Ya sebenarnya balik lagi ke orang tua dengan guru gitu. Jadi bukan hanya dari sisi sekolah. Dari sekolah mungkin dia ini anak nggak masalah, tapi kan di rumah kita nggak bisa mantau, istilahnya nggak bisa mantau dalam 24 jam. Di sekolah itu kan cuma dari pagi sampai sore gitu, dan itu juga anaknya nggak full, nggak dari pagi ke sore gitu. Makanya ya kita juga ada batasan jamnya untuk sekolah tuh gitu ya. Balik lagi ke orang tua, takutnya ya anak orang tua itu cuek terhadap anaknya gitu.
Ya kalau dibilang ada, mungkin ada. Tapi nggak banyak. Betul. Ya mungkin cueknya itu dalam artian kerja gitu, Iya, jadi nggak sibuk, jadi nggak ada waktu gitu. Nah tapi dari ya karena nggak ada waktu itulah anak itu jadi banyak ya berubah gitu. Makanya butuh yang namanya perhatian. Gitu. Apalagi di sini tuh banyak terjadi yang namanya orang tua ini cerai. Banyak orang tua ini cerai. Akhirnya apa? Pertama ke siswanya tersebut sampai dia berhari-hari itu nggak masuk. 3 hari. Sampai 3 hari itu nggak masuk. Gitu. Akhirnya apa? Kita panggil, kita ajak ngobrol gitu. Enaknya ya kita kasih solusi terbaik lah gitu. Ya gimana caranya kamu tuh biar ada motivasi untuk masuk lagi gitu sekolah. Karena kasihan. Ya mungkin dia di rumah frustasi, ya dia kan bimbang kalau gitu kan antara ayah sama ibunya gitu kan. Ya kalau udah kayak gitu kan anaknya enak. Iya. Gitu berdampak ke anak tuh. Ya dan itu nggak cuma satu, itu lebih dari satu. Di sini tuh yang terjadi di sini tuh seperti itu. Gitu. Makanya ya dari pihak guru juga ya anak-anak seperti itu tuh nggak kita cuekin, tapi kita rangkul. Iya kita rangkul, kita ajak ngobrol, kita kasih motivasi gitu. Ya itu urusan orang tua, itu bukan urusan kamu, tapi urusan kamu hanya untuk belajar. Pertanyaannya cukup segitu. Sebentar. Cukup ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu murid di SMK Sumberdaya Bekasi. Mas bisa diperkenalkan namanya siapa? Sebelumnya saya namanya Muhammad Farah Alfanias dari kelas 11 satelit. Saya umurnya 18 tahun. Langsung ke pertanyaannya Mas. Boleh. Bagaimana pendapat Mas tentang masa remaja yang sedang dijalani saat ini? Kalau saya sih ada susahnya juga ya. Susahnya kenapa? Susahnya karena itu sih Mas, kalau di masa remaja ini kan ya gimana ya, namanya ngikutin zaman globalisasi ya. Terus ada tekanan juga dari orang tua, harus ngikutin zaman dia, sedangkan kita kan harus mengikuti perubahan zaman. Jadinya susahnya di situ Mas untuk menyeimbangkan antara keduanya, di zaman orang tua sama di zaman yang kita sedang jalani saat ini. Tapi kalau misalkan dibilang sama orang tua jangan gini, sikap dari Mas gimana? Kalau sikap saya sih ya mendengarkan sih Mas, terus menjadikan pembelajaran juga sebagai evaluasi untuk saya ke depannya. Yang kedua, apa saja perubahan yang paling Mas rasakan dalam diri Mas selama sekolah? Perubahan saya banyak ya, terutama di sosialisasi sih. Soalnya sebelumnya saya itu jarang bergaul, jarang ya berkumpul, nggak ada teman. Semenjak di sekolah ini jadi saya sosialisasinya dapat, bergaulnya ada, ya sama perkembangan diri saya, karena kan saya juga suka dengan teknologi ya. Jadi ilmu teknologi saya itu dapat di sini. Di sini ikut proses itu gimana? Saya di sini ikut organisasinya bukan OSIS, cuman lebih ekstrakurikuler sih. Ya. Yang ketiga, mata pelajaran apa yang paling Mas sukai? Kalau mata pelajaran yang saya sukai sih ada 2 sih ya. Ada di pelajaran bahasa Indonesia sama di praktek TKJ. Alasannya apa? Alasannya itu karena pertama, kalau praktek itu ya minat saya sih memang untuk merubah dunia kedepannya di dunia globalisasi ini. Jadi saya mengikuti perkembangan zaman. Kalau yang bahasa Indonesia karena saya mengakui karena nilai saya di bahasa Indonesia itu kurang di zaman SMP, jadi saya lebih minatin di bahasa Indonesia di SMK kami. Bagaimana cara Mas memahami materi pelajaran yang susah?
Kalau saya untuk memahaminya dengan mengulang mas, ya membaca. Tapi kalau saya lebih ke visualisasi, jadi ya harus saya lihat gitu. Misalkan guru mencontohkan, tapi saya nggak bisa membayangkan kalau tidak langsung dipraktekkan. Jadi harus ada visualisasi sama ada prakteknya langsung. Bagaimana hubungan dengan teman-teman di sekolah? Kalau hubungan dengan teman-teman sekolah ya alhamdulillah sejauh ini baik mas, bagus. Ya teman-temannya juga asik, positif semua. Ya yang mengajak ke masa depan yang lebih bagus gitu, dengan memiliki visi dan misi tujuan yang sama. Tidak ada antar jurusan, nggak ada saling. Nggak ada, kita karena di sini anak-anak teknik, jadi semuanya harus bergabung. Mau beda jurusan juga. Apakah Mas pernah mengalami kesulitan dalam belajar atau bergaul di sekolah? Kalau kesulitan belajar sih pernah ya. Namanya kehidupan kan pasti nggak selalu semuanya mulus, ada kesulitan. Ya cuman gimana ya, masa kita harus terus sulit. Jadi saya mau harus mengembangkan diri saya, membiasakan diri saya di sekolah gitu, supaya semuanya berjalan dengan mudah. Bagaimana peran guru dalam membantu memahami pelajaran? Peran guru di sekolah ini sih baik ya. Maksudnya mereka selalu menanyakan ulang kepada siswa kalau tidak ada yang mengerti gitu, dia menjelaskan kembali. Terus sering juga mengevaluasi pelajaran yang sudah lewat supaya sebagai reminder. Tapi biasanya di kelas itu ada aktif nggak? Kayak misalkan bisa dijelasin nih pertanyaan atau malah Aktif sih mas, karena kita dituntut itu untuk aktif sebagai siswa. Karena kita industri ya, jadi kita harus aktif bagaimana caranya semua pertanyaan ataupun tidak ada pertanyaan ya kita harus saling mengulas. apakah teknologi kayak internet, sosmed, AI itu membantu proses belajar? Sebenarnya sih 50-50 sih mas ya, bisa membantu bisa nggak, termasuk bagaimana cara kita penggunaannya sih. Kalau misalkan baik ya bisa membantu, kalau jelek ya merugikan. Sebenarnya dengan adanya seperti AI, saya itu malah merasa bukan dibikin pintar gitu manusia itu, cuman dibikin permudah, cuman kita aja jadi bodoh gitu. Jadi kita tuh bergantung kepada teknologi, jadi kita tuh nggak bisa berkembang gitu. Makanya itu ya paling saya mah penggunanya cuma internetnya untuk googling, cuman kalau untuk kayak yang pertanyaan-pertanyaan itu saya nggak pernah pakai sih, karena saya lebih ingin mencari tahu sendiri. Tapi seberapa sering pakai internet dalam masalah belajar mengajar atau pengerjaan tugas? Kalau itu sih ya sekitar 2-3 jam sih. Ya. Apa harapan Mas terhadap guru dalam proses belajar? Harapan saya sih dari dulu tuh bisa memberikan yang lebih baik lagi sih mas, karena kan tidak semua guru itu dalam mengajar itu sama ya, berbeda. Jadi harapan saya itu guru bisa mengikuti setiap kelas gitu kan, setiap kelas tidak semua anak bisa mendengar ya kan, bisa untuk nurut. Jadi ya harapan saya guru bisa menyamakan gitu, mengikuti alurnya dari siswa. Tapi menurut pendapat Mas sendiri, cara ngajar gimana sih yang menurut Mas tuh, wah ini kalau guru ngajar gini tuh pelajaran gampang masuk gitu, cara ngajarnya yang gimana? Kalau saya sih lebih suka itu seperti guru yang ngajarin itu tidak terburu-buru gitu, pelan ngajarinnya, cuman semuanya itu kompleks, semua penjelasannya, rinciannya itu kompleks gitu. Terus suka diulang-ulang, suka ditanyain satu-satu kepada siswanya supaya kita tuh jadi lebih ngerti, ketimbang guru yang
terus di papan tulis disuruh catat udah, itu cuma lupa. Kalau guru yang udah ngajarin, ngasih tahu, terus ditanya lagi ulang kepada muridnya, itu kita bisa. Terakhir, apa cita-cita Mas setelah lulus dari sini? Cita-cita saya itu ingin jadi cyber security sih sebenarnya. Ya, di bagian pemerintahan, di bagian keamanan. Alasannya? Karena keamanan di Indonesia gitu lah ya, yang sudah terlewat yang tidak tahu lah. Jadi saya ingin memperbaiki supaya tidak gampang diretas gitu. Terus, Oke, itu saja wawancara kita hari ini. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan mewawancarai salah satu dari orang tua anak remaja. Ibu bisa diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Bude Nunung, biasa dipanggil Bude Nunung. Umur 50 tahun. Nama anak Muhammad Nur Hozin, sekarang lagi belajar di Pondok Pesantren Jawa Timur. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu melihat perkembangan anak sejak memasuki masa remaja? Anak saya pas mau masukin remaja itu kan sebelumnya masuk remaja memang dia agak shock karena pas belum ada umur 9 tahun dia udah ditinggal bapaknya. Jadi dia kayak shock gitu. Memang perjuangan. Dia mau masuk remaja itu perjuangan saya banget gitu. Karena mendidik anak sendiri tanpa bapak ujian. Gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah berhasil. Anaknya udah mulai bisa diatur lah, bisa dibilangin gitu. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang paling terlihat pada anak dari segi emosi, perilaku, atau cara berpikir? Sekarang udah mulai berpikir dewasa, udah ngerti keadaannya sekarang gimana tanpa bapak. Pokoknya dia udah menerima keadaan. Udah bagus perkembangannya sekarang semenjak masuk pesantren itu. Bagaimana hubungan komunikasi antara ibu dan anak? Bagus, setiap sebulan sekali juga ada kalau di pesantren itu sambangan. Jadi kita komunikasinya lewat telepon, terus sebulan sekali kita nengokin ke sono, nyambang itu anak. Bagus perkembangannya. Apa tantangan terbesar dalam mendampingi anak? Tantangan terbesarnya kalau pas dia pulang dari pesantren, dia liburan kan pulang, dia pasti itu kan ya zaman sekarang kan HP, tapi alhamdulillah masih bisa dikendalikan, masih bisa dipantau gitu, karena mungkin pendidikan di sana kan udah ngajinya apanya itu kan udah ini gitu, udah bagus gitu. Bagaimana ibu mendukung kegiatan belajar anak di rumah? Karena anak saya di pesantren bukan di rumah, jadi yang dukung di sana ya teman-temannya, ustadz-ustadznya. Saya cuma ngasih semangat aja kalau lewat telepon. Gimana mendukungnya ya, saya lewat telepon dikasih semangat, dikasih jangan ini itu, harus serius belajarnya, sekolahnya, ngajinya, ya gitu, dari jauh ngasih semangatnya gitu. Bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terhadap anak? Pengaruh teknologi ya gimana ya ngomongnya ya, Pengaruh, kan anak sering megang HP ya, pengaruh dari HP itu apa? Ya alhamdulillah selama ini kan karena di pesantren sama sekali nggak megang HP, jadi nggak kelihatan pengaruhnya. Kalau seumpama mungkin di rumah mungkin dia karena megang HP malas belajar apa gitu. Kalau di sana kan sama sekali, di pesantren itu sama sekali nggak boleh megang HP. Jadi ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Bagaimana peran sekolah dalam membantu perkembangan anak?
Peran sekolah, maksudnya peran sekolah itu gimana? Peran guru mendidik anak gimana, Pendidikannya bagus, cara Cara- ajarnya gimana. nah, disiplin dari mulai sebelum subuh itu udah dibangunin. Pokoknya semua bagus kalau di pesantren, insya Allah bagus, terjamin lah. Bagus, saya yakin kalau udah masuk pesantren itu bagus. Saya membuktikan anak saya sendiri gitu yang masuk pesantren. Next, apa ibu sering berkomunikasi dengan guru mengenai perkembangan anak? Nah, iya, saya nanya gimana anak saya Pak Ustadz istilahnya gitu. Ya, alhamdulillah Fauzi udah mulai udah hafalan ini, udah mulai perkembangannya udah ini, udah bisa baca ini istilahnya kan gitu. Karena kan di sana itu banyak agamanya daripada umumnya gitu. Kalau di pesantren itu. Jadi yang dibanyakin hafalannya, kitabnya gitu-gitu. Kata ustadznya sih udah mulai bagus ya Ozi, perkembangannya udah mulai bisa lah gitu. Apa harapan ibu terhadap pendidikan di sekolah? Pendidikan anaknya gimana harapannya di Harapannya sekolah sekarang? semoga ya jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, jadi anak yang cerdas, jadi anak yang soleh. Ya, harapan orang tua pasti yang terbaik buat anaknya. Terakhir, menurut ibu faktor apa yang paling mempengaruhi perkembangan anak saat ini? Faktor apa ya? Yang bisa Ya. ngebentuk anak. Oh, anak ini bisa jadi baik gara-gara apa anak ini bisa jadi buruk gara-gara apa gitu. Emang kalau anak sekarang mungkin anak-anak, contoh anak saya, dia masuk pesantren, alhamdulillah udah mulai bagus daripada sebelum masuk pesantren. Sebelum masuk pesantren itu kan emang HP setiap hari, setiap saat, setiap detik itu yang dikejar-kejar HP. Ya buruknya yaitu kalau udah megang HP lupa segala-galanya, lupa ngajinya, lupa sholatnya, lupa makannya, lupa semuanya, pengaruhnya besar gitu. Tapi alhamdulillah peraturan pesantren nggak ada HP, alhamdulillah sekarang anak saya udah mulai mengerti semuanya. Oke, itu saja wawancara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.